Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Miranti Irjan dengan NIM 0701212129. Sini saya akan menjelaskan tentang linked list. Nah, yang pertama yaitu kita mulai dengan deklarasikan variabel menggunakan library stdio.h, kemudian menggunakan library iostream, kemudian menggunakan library conio.h, juga menggunakan library stdlib.h. Selanjutnya kita using namespace std, lalu buat kode untuk melegalkan library. Kita mulai mendeklarasikan linked list-nya, yaitu dengan struct kita berikan saja namanya tnode. Kemudian jadi yang akan kita tampung dalam linked list adalah semua data integer. Kita berikan nama data integer data, lalu pointer tnode next. Setelah itu kita buat head dan tail-nya. Kita sudah deklarasikan struct dari linked list. Kemudian kita akan membuat pointer ini dalam posisi 0. Kemudian kita buat fungsi, yaitu fungsi init head-nya kita 0, tail-nya juga kita 0. Lalu kita akan buat fungsi lagi. Yang pertama kita buat sebuah fungsi yang mengecek apakah datanya dalam keadaan kosong atau tidak. Kita beri nama is empty, if jadi tile-nya sama dengan 0 itu jika true, dan else jika false. Ini untuk mengecek linked list-nya dalam semua linked list-nya kosong atau tidak. Lalu kita akan membuat fungsi lagi untuk memasukkan data. Kita masukkan data boleh dari depan ataupun boleh dari belakang. Untuk dari depan, kita buat sebuah fungsi insert depan. Dengan nilai kembalian kita buat integer data baru. Integer data baru. Kita simpan di tnode. Kita buat pointer baru. Sama dengan new tnode. Baru data sama dengan data baru. Baru next sama dengan 0. Ini untuk menyimpan data baru dari depan dari sebuah linked list. Kemudian kita panggil fungsi untuk memvalidasi. Kita masukkan if
is empty sama dengan true. Jika dia dalam keadaan kosong, maka akan disisipkan datanya di depan. Else, yet sama dengan tile sama dengan baru, tile next sama dengan null. Itu true. Else baru itu kalau false. Baru next sama dengan hit sama dengan baru. Setelah berhasil menyimpan data, kita berikan sebuah pesan. Code data masuk. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ica Miranti Irzan, yaitu saya akan menjelaskan menampilkan void tampil ya. Di sini ada void tampil, buka kurung, tutup kurung, tnode, bantu, terus enter ke bawah, bantu sama dengan head, masuk ke if, bagian is empty, kemudian sama dengan 0, kemudian enter lagi ke bawah, while bantu sama dengan 0, masuk ke bagian cout, bantu X ke Nama data, saya Rizky Barus, kemudian NIM bantu sama dengan bantu, kemudian next, 0701111006. dan bagian else cout di sini masih kita tampilkan masih kosong ya. Kemudian masuk ke bagian void, hapus depan, kemudian tnode, hapus, masuk ke bagian integer d, kemudian if is buka kurung is empty, kemudian tutup kurung, buka kurung, tutup kurung sama dengan 0, kemudian masuk ke bagian if head, sini sama dengan tail, hapus sama dengan head, dihapus sama dengan masuk ke bagian data, kemudian head sama dengan head, kemudian masuk ke bagian next, dan terus bagian delete, hapus, masuk ke bagian else sama dengan enter ya, di sama dengan tail data, kemudian head sama dengan tail sama dengan 0. Di sini terus ada bagian masuk ke bagian cout d, dan sudah tertulis, kita tulis di sini, ketik terhapus, kemudian cout, kita ketik di sini masih bagian kosong ya. Kemudian masuk ke void clear, tnode, bantu, hapus, bantu sama dengan head, kemudian while, bantu sama dengan 0, kemudian hapus sama dengan bantu, bantu sama dengan bantu, terus masuk ke bagian next, kemudian masuk bagian delete, hapus, terus bagian head sama dengan 0, kemudian kita ketik printf, dan kita ketik di sini bagian clear. Oke, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan, penjelasan akan dilanjutkan oleh saudara Rizky Ramadan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang tadi sudah menjelaskan sebelumnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan di bagian main, yaitu di sini kita akan membuat program sebagai bentuk tampilan awal dari output pada program dari semua ini, yaitu program linked list. Pertama kita buat dulu integer pilihan atau pil ini, lanjut ke data baru, lalu kita buat sistem CLS. Nah, CLS ini adalah clear screen yang berguna untuk membersihkan layar agar tidak terlalu ramai coding-codingan yang tidak diperlukan tampil di layar kita nanti atau output kita nanti. Selanjutnya cout ndl inline, lalu cout. Nah, di sini kami membuat nama-nama kami untuk ditampilkan di output nanti supaya terlihat lebih rapi aja.
Terus see out kita bergaris putus-putus supaya ada tampilan seperti bergaris. Terus see out linked list sesuai dengan materi kita pada video ini. Nah, selanjutnya kita buat beberapa opsi yang akan kita kerjakan pada materi ini, yaitu ada yang pertama insert depan, yang kedua delete depan, yang ketiga tampil data, yang keempat ada clear, dan yang kelima selesai. Selanjutnya kita masuk ke cout. Selanjutnya kita buat cout untuk menampilkan perintah masukan pilihan, yaitu cout masukan pilihan scene fill switch fill. Nah, di sini terdapat beberapa kasus, yaitu ada 5. Dimulai dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama berguna untuk menyelesaikan dari pengisian yang pertama ini, insert depan atau masukkan data yang pertama. Selanjutnya kita masuk kasus yang kedua, hapus depan. Hapus depan berguna untuk menghapus data yang paling depan. Nah, di sini kita menggunakan sistem LIFO atau last in first out. Jadi, data yang terakhir masuk itulah adalah data yang terdepan. Lalu kita masuk kasus yang 3, yaitu untuk menampilkan data yang telah kita input sebelumnya. Nah, yang kasus 4 berguna untuk menghapus semua data yang ada yang telah kita input di program kita ini. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kelima, yaitu kasus selesai atau pengakhiran dari program ini. Nah, di sini kita membuat cout maaf pilihan yang Anda pilih tersedia untuk menampilkan apabila kita menginput sebuah kode yang karakternya itu nggak ada seharusnya itu nggak ada di pilihan ini. Misalnya ini kan ada 5 pilihan. Nah, kita pilih 6, maka akan muncullah ini. Maaf, pilihan yang Anda pilih tidak tersedia. Nah, apabila sudah, kita buat gets while fill. Sudah selesai programnya, maka selanjutnya bisa kita compile sekaligus kita run. Nah, setelah kita run, maka beginilah hasil output dari program tersebut. Nah, di sini terlihat nama-nama kami, yaitu ada Ica, Kiranti Irzan, ada saya Miska Ramadan, dan ada Sibarus, seperti yang telah kita masukkan di program ini tadi. Nah, di sini kita disuruh masukkan pilihan. Ada beberapa opsi dari 1 sampai 5. Kita pilih yang pertama dulu, insert depan, kita masukkan data, kita masukkan angka 5 saja. Data masuk berarti data sudah terinput ke dalam program ini. Lalu kita masukkan lagi 7 aja, tambah lagi 3. Selanjutnya kita pilih opsi yang ketiga, yaitu tampil data. Di sini terdapat 3 data, yaitu 4, 7, dan 5. Nah, apabila kita pilih opsi yang kedua, delete depan, maka angka yang terhapus adalah angka yang paling depan, yaitu angka 4. Maka hasilnya cuma 7 sama 5 di awal. Lalu kita pilih opsi yang keempat, yaitu clear. Opsi ini untuk menghapus semua data yang telah kita masukkan tadi. Tadi hapus, maka apabila kita tampilkan datanya kosong. Apabila sudah selesai, kita bisa pilih opsi 5, yaitu selesai untuk menutup program. Demikian hasil kerja dari kelompok kami, yaitu ada Ica Kiranti Irzan, ada saya Miska Ramadan, dan ada Sibarus. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.